warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Suci Salsadila, NIM saya 19117010. Di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester saya, semester 3, dengan mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Saya mengambil materi Bina Diri pada Anak Berkebutuhan Khusus dan mengambil media PowerPoint agar dapat dibaca pada bentuk video. Jika PowerPoint ini di-print lalu digunting, maka akan menjadi media pembelajaran flashcard. Selamat menyaksikan materi saya. Terima kasih. Bina diri adalah usaha membangun diri sebagai makhluk individu atau makhluk sosial di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat agar tercapainya kehidupan sehari-hari yang memadai. Istilah bina diri lebih luas daripada merawat diri, mengurus diri, dan menolong diri karena usaha ini membangun seseorang atau individu untuk mencapai kemandiriannya dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Fungsi bina diri yang pertama ada mengembangkan keterampilan pokok-pokok penting untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan personal. Yang kedua ada melengkapi tugas-tugas pokok secara efisien dalam kontak sosial sehingga diterima di lingkungan masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan kemandirian. Tujuan bina diri adalah agar anak berkebutuhan khusus dapat mandiri dalam kehidupan sehari-hari, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat memiliki rasa tanggung jawab. Bimbingan bina diri dan keterampilan hidup pada anak hambatan penglihatan. Kita sebagai guru bisa melakukan bina diri kepada anak hambatan penglihatan dengan cara mengoptimalkan indera yang masih bisa berfungsi, contohnya indera pendengaran, indera penciuman, indera peraba, dan indera kinestetik. 4 hal yang harus kita ajarkan kepada anak hambatan penglihatan agar dia dapat memiliki kemampuan bina diri. Yang pertama ada community survival skill, yang dibagi lagi menjadi yang pertama sosial akademis, yaitu anak diajarkan bagaimana caranya membaca, menulis, mengenal angka, berhitung. Dan yang kedua ada manajemen ekonomi, anak diajarkan bagaimana caranya mengelola uang, mengatur uang, berbelanja, dan penggunaan uang. Dan yang ketiga ada komunikasi di masyarakat, bagaimana anak berbicara dengan masyarakat, berbicara dengan lingkungan keluarga, berbicara dengan orang lain secara sopan dan santun. Yang kedua ada keterampilan memelihara diri. Keterampilan memelihara diri ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama keterampilan memelihara diri sendiri, contohnya adalah menggosok gigi, memakai baju, mandi, makan, dan kehidupan lainnya. Yang kedua ada mengatur rumah tangga, yaitu seperti contohnya menyetrika, menyuci baju, menjemur baju, memilih baju yang serasi, dan mengelola bagaimana kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik. Yang ketiga ada kecakapan hubungan antar pribadi, yaitu siswa hambatan penglihatan ini diajarkan bagaimana caranya memperkenalkan diri sendiri, berteman dengan orang lain, berkomunikasi di lingkungan masyarakat, dan memiliki rasa tanggung jawab. Yang keempat ada keterampilan yang berhubungan dalam lingkup pekerjaan, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu kebiasaan dasar dalam bekerja. Yang kedua adalah tingkah laku dalam bekerja. Kebiasaan dasar dalam bekerja ini dibagi lagi menjadi contohnya seperti memiliki rasa tanggung jawab, dapat mengambil keputusan, mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam pekerjaan. Terakhir kebiasaan menerima kritikan. Yang kedua ada tingkah laku dalam bekerja, yaitu adalah seseorang individu itu memahami dirinya adalah seorang pekerja dan memahami arti yang dikerjakan dan dapat berkolaborasi dan bekerja dengan teman sepekerjaan. Bimbingan bina diri dan kehidupan sehari-hari pada siswa hambatan pendengaran. Tunarunggu adalah seseorang yang mengalami hambatan di pendengarannya. Hambatan pendengaran terbagi lagi menjadi 2, yaitu hambatan pendengaran total dan hambatan pendengaran sebagian. Penanganan terpadu yang dapat dilakukan untuk anak hambatan pendengaran itu ada terapi visual, terapi terpadu, terapi bermain, terapi musik, dan terapi bicara. Yang pertama ada terapi visual. Terapi visual ini gunanya karena anak
hambatan pendengaran ini tidak dapat mendengarkan suara dari orang lain dan suara dari benda, maka anak ini dioptimalkan pada terapi visual karena dapat melihat benda-benda di sekitarnya dengan dibantu oleh orang tua, guru, dan teman-teman terdekat. Yang kedua ada terapi musik. Terapi musik yang diberikan kepada anak tunarungu yang memiliki pendengaran masih ringan, gangguan pendengaran yang masih ringan, dan disetel-setel musik klasik dan diberikan alat bantu. Dan yang ketiga ada terapi bermain. Nah, anak tunarungu yang masih memiliki hambatan pendengaran ringan ini dibantu dengan alat bantu pendengaran itu dapat menyesuaikan diri atau dapat ditempatkan di sekolah-sekolah umum. Yang keempat ada terapi wicara. Terapi wicara ini adalah biasanya anak tunarungu ini juga susah untuk berkata-kata, maka dari itu kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu harus memberikan terapi wicara untuk anak tunarungu. Yang kelima ini ada terapi terpadu. Terapi terpadu dengan cara memberikan gambar kepada anak, lalu anak itu berbicara dengan bahasa isyarat, dan kita kembangkan lagi dengan terapi wicara agar anak dapat berkata-kata atau berbicara sebagai mana anak normal lainnya. Bimbingan bina diri dan kehidupan sehari-hari pada anak siswa hambatan fisik dan motorik. Pada siswa hambatan fisik dan motorik ini adalah mengalami gangguan di bidang alat gerak seperti sendi, tulang, dan otot. Nah, kita sebagai seorang guru atau sebagai orang tua itu wajib atau harus memberikan pendidikan yang lebih kepada anak dengan hambatan fisik dan motorik karena adanya gangguan atau kelayuan pada fungsi otak. Anak dengan hambatan fisik dan motorik itu bisa kita sebut dengan anak tunadaksa. Anak tunadaksa bisa kita kasih bimbingan atau layanan. Yang pertama ada sekolah untuk anak tunadaksa, yang kedua fasilitas sekolah untuk anak tunadaksa. Ada beberapa layanan-layanan sekolah untuk anak tunadaksa. Yang pertama ada SLB, sekolah khusus untuk anak tunadaksa. Anak tunadaksa yang memiliki EQ rata-rata atau EQ di atas rata-rata anak normal. Yang kedua ada SDLB, sekolah dasar luar biasa, yaitu sekolah yang digabungkan dengan anak-anak penyandang tunanetra, tunarungu, atau tunagrahita. Yang ketiga ada guru kunjungan. Nah, ini adalah layanan di mana seseorang guru itu mengunjungi anak tunadaksa untuk diberikan pelatihan karena rumah dari anak tunadaksa itu jauh dari sekolah. Yang terakhir ada sekolah terpadu atau inklusi, yaitu sekolah yang digabungkan dengan anak-anak normal lainnya. Fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan untuk anak tunadaksa, yang pertama ada bridge. Bridge ini digunakan untuk penyangga beban yang digunakan di bagian kaki, leher, dan punggung. Yang kedua ada kruk yang digunakan untuk penyangga beban juga, yang digunakan pada daerah ketiak agar anak dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada splint yang digunakan agar posisi atau bentuk tubuh anak itu benar atau sesuai pada tempatnya. Splint ini dibagi menjadi dua, yaitu splint bagian atas dan splint bagian bawah. Yang terakhir ada kursi roda agar anak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara mudah yang dilakukan oleh diri sendiri atau maupun dibantu didorong oleh orang lain. Bimbingan bina diri atau kehidupan sehari-hari yang dapat diberikan untuk anak hambatan berpikir atau anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, sulit beradaptasi di lingkungan masyarakat, dan yang kedua memiliki IQ rendah di bawah anak normal lainnya. Anak tunagrahita dapat disebabkan pada saat dalam kandungan, yaitu ibu atau seseorang yang sedang mengandung itu mengkonsumsi makanan-makanan berbahaya atau memakai produk-produk kosmetik yang berbahaya, dan dapat juga disebabkan akibat adanya benturan keras yang terjadi pada kepala anak sehingga menyebabkan anak tersebut menyandang tunagrahita. Pelatihan bina diri dan kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan oleh
atau diberikan oleh anak tunagrahita. Yang pertama adalah kemampuan mengurus diri sendiri seperti menggosok gigi, memakai baju, makan, minum. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk membersihkan rumah dan bersosialisasi kepada lingkungan sekitar, seperti bagaimana caranya mengucapkan terima kasih, bagaimana caranya berbicara dengan orang yang lebih tua dengan sopan dan santun, dan bagaimana tata cara meninggalkan dan memasuki rumah orang lain. Media yang dapat digunakan untuk anak penyandang tunagrahita dalam bina diri dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada media model, adalah media nyata yang ada di depan anak yang mengajarkan anak secara langsung bagaimana caranya, misalnya memakai sepatu, menggosok gigi, memilih pakaian, memakai baju. Dan media model itu yang paling penting untuk anak adalah seorang guru dan seorang orang tua yang perhatian dan butuh kasih sayang yang lebih yang diberikan untuk anak. Yang kedua ada media video pembelajaran atau video animasi yang dapat digunakan anak untuk dapat mengembangkan kehidupan sehari-hari dan bina diri agar dapat dicontoh dan dilakukan secara langsung oleh anak. Nah, sekian dulu ya presentasi